Ya, welcome back to my channel. Gue Green Wombat. Eh, jadi sebetulnya video ini tentang preview. Gue nggak inget lagi gue di ini vlog berapa ya, antara 15 apa 16. Jadi ini vlog tentang preview ADV 250 yang dengan desas-desusnya akan masuk ke Indonesia bulan depan. Cuman nggak tahu ya bakal jadi apa enggak gitu, karena kita tahu untuk ZX25R aja antara ditunda launchingnya atau memang launchingnya nggak jadi tapi tetap datang motornya. Cuman sebelum dimulai, gue pengen berterima kasih sekali buat orang-orang yang udah nonton gitu loh, karena gue pikir ini channel for fun, dan gue nggak ngambil advantage dari channel ini gitu. Dan gue ngelihat growth yang sangat luar biasa gitu selama 2,5 bulan terakhir gue motovlogging atau vlogging gitu ya. Gue sangat berterima kasih sekali gitu. Total udah 350-an subscribers dengan watch hours juga cukup tinggi menurut gue, itu sekitar 400 jam lebih gitu. Buat 2,5 bulan itu luar biasa sekali gitu, berarti 200 jam per bulan gitu loh. Dan mayoritas watch hoursnya itu ada di otomotif gitu. Jadi gue sangat mengapresiasi sekali gitu kepada teman-teman yang sudah subs dan nonton video gue sampai habis gitu loh. Di sini gue ada satu request sebenarnya. Jadi gue sangat berterima kasih sekali gitu ya buat orang-orang yang udah nge-sub gue. Cuman maksud gue kembali ya, gue di sini channel gue just for fun. Memang for fun, di sini gue for fun, dan memang untuk dokumentasi hal lainnya juga gitu loh. Sekalian gue sharing, gue senang sharing gitu loh. Tanpa gue harus dibayar pun gue bakal nerima orang buat datang gitu kan, and then we talk about otomotif gitu. Gue bakal senang hati gitu. Cuman di sini gue channel gue ini dibangun oleh beberapa orang. Jadi ada beberapa yang bantu gue, dan bisa dibilang sebetulnya yang lebih membutuhkan subscribers dan views itu bukan gue gitu. Jadi mungkin agak kalau kemarin sebelumnya gue minta ini dengan cara yang selengean gitu ya. Cuma untuk kali ini mungkin bisa di subs channel teman-teman gue di sini gitu. Walaupun gue tahu beberapa orang ada yang subscribersnya lebih tinggi dari gue gitu, but they deserve it and they need it gitu. Jadi yang pertama Bapak Kades ya, channelnya Bapak Kades, nanti linknya ada di bawah. Yang kedua, belum bikin channel orang yang namanya Andri Dwi Putra gitu. Dan yang terakhir yang kemarin yang suka nongol di channel gue namanya Brojon Gaming gitu. Jadi ya yang sekarang udah ada channelnya tuh Bapak Kades gitu ya. Jadi mungkin bisa support temen gue gitu. Maksud gue gue lihat channelnya dia tahun lalu sempat booming gitu ya, sempat dapet sekian ribu views gitu ya, sampai 150.000 views. Hanya saya belum bisa dimonetasi karena memang belum sampai 1.000 subscribers gitu. Jadi well, I would like to support him. Mungkin bisa itu nanti channelnya ada di deskripsi gitu. Oke. Intronya kali ini agak panjang gitu, nggak bakal gue edit dengan yang biasa ban roda motor gue muter-muter. Oke, jadi kita akan masuk ke dalam preview Honda ADV 250. Jadi di sini ada dua ya yang gue antisipasi. Bisa dikatakan gue nggak tahu modelnya mana yang bakal keluar gitu, karena kata ADV Alpha Delta Victor di Honda Matic itu bisa jadi advance, bisa jadi adventure gitu loh. Kalau misalnya dia adalah adventure, itu sudah dipastikan harganya pasti mahal gitu, mungkin seharga 100 jutaan gitu ya, atau 195 sampai 105 juta lah range-nya, gue nggak tahu berapa gitu, karena dia pasti punya fitur-fitur yang jauh di kelasnya gitu, di Matic di kelasnya gitu, apalagi dibandingkan dengan X-Max 250 gitu lawannya. Oke, gitu. Gue nggak tahu kenapa gue emosional sedikit. Jadi sebenarnya footage-nya udah ada gitu ya. Jadi gue cuma ngulang, semoga gue bisa bicara lebih lancar daripada footage yang sebelumnya. Ini gue delete semuanya karena pas gue cek juga total footage-nya itu sekitar 30 menitan. Ini udah gue hapus semuanya. Semoga ini lebih cepat gitu. Jadi pertama dari harga ya.
Mungkin kalau untuk dia advance, maksudnya dalam arti yang penting kelihatannya gagah gitu ya, kelihatan wah gitu, seperti di kelas 150 cc-nya, dimana dia pakai upside down, kalau nggak salah dia pakai upside down dengan shock yang cukup tinggi gitu ya. Ya memang dia capable untuk sehari-hari gitu, atau off-road sedikit dia capable gitu ya, dibandingkan dengan motor matic lain. Itu mungkin harganya di sekitar ya 88, 90, 92 lah segituan. Tapi kalau misalnya memang sudah advance, gue yakin dengan harga shock breakernya aja yang udah selangit gitu ya, pasti itu udah di atas 95 juta sampai 105 juta. Apapun itu, gue merasa bahwa Honda ADV 250 ini jadi salah satu motor yang bisa dikatakan revolusioner gitu. Bukan revolusioner ya kalau bahasanya, tapi breakthrough sendiri gitu. Karena bisa dibilang gue punya komunitas motor besar, buat masuknya itu 400 cc ke atas. Jadi di komunitas gue itu banyak banget yang tadinya tuh pakai Moge, ya kan, entah GSX 1000, entah AR6 gitu, atau yang lain gitu ya. Ada banyak gitu ya. Kemudian satu persatu mulai pindah ke Matic gitu ya, rata-rata Matic 250 cc gitu, yang mayoritas itu adalah X-Max 250. Ada yang pakai Forza 250 pun ada gitu ya. Cuman mungkin ya kalau Forza X-Max ya gue sendiri kalau gue ada duit sekitar 85 juta, gue pasti beli X-Max yang kelasnya tertinggi gitu. Tapi ini ya itu baru satu, dan gue punya teman di komunitas lain gitu ya yang main Moge juga gitu ya. Rata-rata main Moge itu antara dia beralihnya ke Matic atau dia masuknya ke motor-motor adventure gitu loh. Ada yang beralih ke CRF 250, ada yang beli Africa Twin dan segala macam, ada yang beli Versailles gitu ya. Bahkan gue kenal salah satu orang Surabaya juga, kemarin dia sempat ngeracunin gue pakai Versailles 1000 gitu. Dalam hati gue, mana ada duit gue buat beli Versailles 1000 gitu. Jadi jadi ini dua pasar yang kategorinya memang bisa dikatakan banyak dinikmati gitu loh. Dan Honda ini menggabungkan dua pasar itu gitu loh. Jadi gua rasa bakal menarik ya kalau sampai ADV 250 ini bakal masuk Indonesia gitu. Jadi feeling gua ini mau ditaruh di berapapun harganya ya, selama masuk akal gitu ya, ini pasti menarik gitu loh. Ini pasti banyak yang ngelirik gitu. Oke, dan kemudian gue lihat dari sektor mesin ya. Oke, sektor mesinnya sendiri sebetulnya mesinnya Forza 250 yang dijadikan basic dengan pistonnya tuh 60-an, 68 mm kalau nggak salah. Pistonnya tuh 250 dibagi. Oke, sebentar, struknya itu 68,5 sampai 68,56 sekian. Anggaplah 68,6. Pi R kuadrat T 68 akar pi iya 68. Apain gue hitung? Gue bisa Google padahal. Oke, jadi sekitar 68 dikalikan 68,5 mm. Ya, atau 66. Gue malas ngitung lagi. Jadi struknya cukup panjang ya, dibandingkan dengan kompetitornya. Dengan kompetitornya itu mereka punya X-Max ya, mesin X-Max itu struknya dia lebih pendek dengan piston yang lebih lebar gitu. Walaupun realnya Forza itu memiliki peak power yang peak torque yang lebih tinggi daripada si X-Max gitu ya. Tapi tetap mesinnya cukup mumpuni dengan 20-an horsepower, torsinya juga cukup besar gitu, single cylinder DOHC atau bisa juga SOHC gitu ya, terserah Honda itu maunya gimana gitu loh. Cuman mungkin bisa dikatakan di mesin kirinya bisa digunakan part-part yang memang lebih mumpuni untuk adventure gitu loh. Apapun itu, secara konstruk mesin sih gue ngeliat gak ada masalah ya dengan mesin yang long stroke. Otomatis peak powernya bisa dibuat lebih rendah, dan lebar piston juga cukup lebar karena dia 250 cc tentunya gitu kan, satu silinder 250 cc. Gue rasa itu bakal jadi primadona gitu. Pertama itu Matic ya, Matic gitu. Yang kedua itu motor adventure, artinya kalau gue mau touring itu bisa jadi kendaraan gue gitu kemana-mana gitu. Terus ngelihat Honda yang bisa bikin bagasi gede-gede gitu ya, minimal satu helm lah gitu loh.
terus dibikinin side bag gitu kan, dengan suspensi yang bagus gitu. Bahkan mungkin gue ada kemungkinan bisa jadi kalau misalnya gue lagi nggak ada keperluan yang lain gitu ya, bisa jadi Wombat gue jual terus gue ganti, ya bisa jadi gitu kan, karena memang itu Matic gak pegel, nyaman, upright, terus fuel consumption juga udah pasti irit gitu ya, karena memang stroke-nya panjang untuk di kelas 251 silinder gitu loh. Dan untuk harga, gue yakin harga 90 juta 100 juta itu worth it gitu, karena selama itu adventure ya kalau 100 juta gitu. Kalau misalnya dia advance, oke lah di range 90 juta itu masih oke banget menurut gue, karena powernya 20-an horsepower, torsinya cukup tinggi gitu, mileage-nya juga perkiraan gue cukup tinggi ya, mungkin sekitar 128 sampai 135 perkiraan mileage-nya. Untuk top speed, gue nggak terlalu peduli sama top speed gitu ya, bobot udah pasti berat gitu ya, cuman memang motor-motor tersebut agak tinggi gitu ya, karena suspensinya pasti tinggi gitu. Gue aja kemarin naik ADV 150 itu udah kerasa gitu loh waktu gue nyobain punya temen gue. So it will be interesting, dan gue pikir kalau harganya sampai 90 juta sekalipun ada X-Max gitu ya, selama Yamaha nggak ngeluarin Matic Adventure di bawah itu, gue yakin itu jadi primadona gitu loh. Matic Adventure bisa dibawa kemana-mana, irit, kenceng, ya mungkin kenceng agak gimana gitu, tapi ya kita tuh orang Indonesia lah, bikin motor kenceng itu banyak yang bisa gitu loh. Jadi perkiraan gue itu, jadi kalau di preview sebelumnya, preview pertama gue tentang ZX25R, gue ngerasa mending gitu ya, mending gitu. Ini gue kerasa kayak okay, this will be my favorite bike maybe, gak tau ya, gue belum pernah punya Honda, tapi gitu ya, gue ngeliatnya gue excited banget gitu ngeliat ADV bakal keluar yang 250 gitu. Walaupun di range harga 90 sampai 100 juta pun gue masih oke, that make sense gitu ya, apalagi dengan keyless segala macam gitu ya, fitur-fitur standarnya Forza 250 lah gitu ya, masuk situ gimana gitu loh. Jadi kalau ditanya kenapa irit, karena dia long stroke gitu kan. Kenapa nyaman, karena dia Matic gambot. Kenapa dia bisa dipakai Adventure, ya mungkin karena suspensinya tinggi segala macam bla 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 gitu kan. Dengan roller ya mungkin bisa jadi rollernya tidak terlalu besar gitu ya, tapi cukup ringan gitu loh. Ya pasti. Jadi mungkin untuk performa gue rasa kecepatan maksimum ya mungkin di set di 130 120 km per jam itu race logic atau GPS gitu. Akselerasi juga nggak terlalu besar mungkin ya, karena dia bobotnya berat gitu ya. Yang penting dia bisa menempuh segala medan gitu ya. Jadi kayak ya lu bayangin aja punya motor trail tapi Matic gitu kan, it would be fun gitu. Bedanya kalau trail tangkinya kecil, ini gede, terus bedanya dia nggak ada bagasi, ini punya banyak sekali bagasi gitu ya, bahkan mungkin lu bisa ngecas di situ gitu. Jadi ya kalau ada orang beli KX 250 harga 70-80 juta, make sense lah menurut gua kalau Matic ADV 250 di harga lebih tinggi daripada itu, ya gak? Oke, jadi sekian dari gue. Terima kasih sekali lagi gue berterima kasih sekali buat yang nge-views dan nge-subs gue gitu. Tolong nanti bantu teman-teman gue ya, salah satunya adalah Bapak Kades, kemudian ada Andri Dwi Putra, gue nggak tahu nama channelnya siapa nanti. Terus ada lagi Bro John Gaming gitu ya, nanti Bro John Gaming juga belum ada channelnya gitu. Jadi mungkin bisa nanti gue kasih link di deskripsinya, di deskripsi channelnya ke Bapak Kades gitu ya. Kalau misalnya memang ada yang mau bantu orang monetasi ya, walaupun gue nanti kalau bisa dimonetasi pun gue bakal give back gitu ya, tapi balik lagi gue ngapain bantu orang kok, bukan ngapain bantu orang ya, tapi ngapain gue bantu orang yang gak gue kenal gitu, kalau gue lihat teman gue sendiri masih butuh bantuan gitu loh. Jadi gue pengen berkembang bersama-sama lah, intinya itu gitu. Cuman tetap gue bakal menepati janji gue, kalau seandainya channel gue bisa dimonetasi, gue bakal give back ke ojek online gitu, karena gue sendiri juga ojek online, walaupun akun gue masih di Bandung, belum pindah ke Karanganyar. Oke, paling pendek aja dari gue, sekian dan terima kasih.